Apa yang akan kamu lakukan jika jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak kamu cintai? Tania, poluan cantik dan berprestasi, tidak pernah menyangka hatinya akan tertambat pada Pak Nasir, seorang pemulung tua yang bahkan usianya 2 kali lipat darinya. Mereka bilang aku sudah gila. Mungkin memang benar, tapi bukankah cinta memang tidak pernah masuk akal? Bagaimana mungkin pertemuan singkat di halte bus hujan-hujan bisa berujung pada keputusan yang mengguncang seluruh hidupnya? Saat dunia menentang, saat karir dipertaruhkan, saat keluarga memutuskan hubungan, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Terus simak video ini, jangan sampai ada yang terlewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota Surabaya sore itu. Tania, seorang poluan cantik berusia 28 tahun, baru saja menyelesaikan shift kerjanya di Polres Surabaya. Dengan terburu-buru ia berlari kecil menuju motornya, berusaha menghindari tetesan air hujan yang semakin deras. Tanpa disadarinya, dompet berisi kartu identitas, SIM, dan berkas-berkas penting miliknya terselip jatuh dari tas selempangnya. Di sudut lain jalan yang sama, sosok tua dengan badan yang membungkuk sedang mengais tempat sampah. Pak Nasir, seorang pemulung berusia 55 tahun yang telah menghabiskan separuh hidupnya menyisir jalanan Surabaya, menemukan benda tersebut. Tangannya yang kasar menggapai dompet kulit berwarna coklat yang tergeletak di aspal basah. Milik siapa ini? Gumamnya pelan. Matanya yang mulai rabun berusaha mengamati kartu identitas yang terselip di dalamnya. Tania panik bukan main ketika menyadari dompetnya hilang. Sebagai seorang polisi, ia tahu betul resiko identitas yang jatuh ke tangan orang yang salah. Belum lagi berkas kasus yang ia simpan di sana. Ya Allah, bagaimana ini? Keluhnya sambil menyusuri kembali jalan yang telah dilaluinya. Hujan semakin deras, membasahi seragam dinas yang masih melekat di tubuhnya. Sementara itu, Pak Nasir duduk di bawah atap halte bus, mengamati isi dompet tersebut dengan seksama. Berbagai pikiran berkecamuk dalam benaknya. Uang di dalam dompet itu mungkin cukup untuk makan enak selama seminggu. Namun, nuraninya berbisik lain. "Bapak menemukan dompet saya?" Suara lembut seorang wanita mengejutkannya. Tania berdiri di hadapannya dengan nafas terengah-engah dan pakaian basah kuyup. Pak Nasir tersenyum, menampakkan deretan giginya yang tidak lagi lengkap. "Iya Mbak, ini dompetnya. Saya baru saja mau cari alamatnya buat dikembalikan." Tania tertegun, di hadapannya seorang pemulung tua dengan pakaian lusuh, memilih untuk mengembalikan dompetnya yang berisi uang dan barang berharga. Sesuatu yang mungkin tidak akan dilakukan oleh banyak orang, bahkan mereka yang berpenampilan jauh lebih baik. "Terima kasih banyak Pak, saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa," ucap Tania tulus sambil menerima dompetnya kembali. "Tidak apa-apa Mbak, bukan milik saya, ya saya kembalikan," jawab Pak Nasir dengan sederhana. "Boleh saya tahu nama Bapak?" "Saya Tania." "Saya Nasir Mbak." Pertemuan singkat di halte bus itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak peristiwa itu, Tania sering menyempatkan diri mencari Pak Nasir di sekitar tempat mereka bertemu. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan pemulung tua itu sedang mengumpulkan botol-botol plastik di taman kota. "Pak Nasir," panggilnya riang. Pak Nasir menoleh terlihat terkejut. Mbak polisi? Saya mencari Bapak beberapa hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan benar," kata Tania sambil menyodorkan kantong plastik berisi makanan. "Aduh, tidak usah repot-repot Mbak," tolak Pak Nasir halus. "Tidak apa-apa Pak, ini sebagai tanda terima kasih saya. Kalau Bapak tidak mengembalikan dompet itu, mungkin karir saya sebagai polisi bisa terancam." Dari obrolan ringan saat itu, Tania mengetahui bahwa Pak Nasir tinggal seorang diri di gubuk kecil di pinggiran kota.
Istrinya telah lama meninggal dan mereka tidak dikaruniai anak. Entah mengapa, cerita hidup Pak Nasir membuat Tania tersentuh. Sejak saat itu, Tania rutin mengunjungi Pak Nasir setiap minggunya. Kadang ia membawakan makanan, kadang hanya sekedar mampir untuk mengobrol. Ketulusan dan kebijaksanaan hidup yang tercermin dari kata-kata sederhana Pak Nasir memberikan perspektif baru bagi Tania yang selama ini hidup dalam lingkungan yang serba teratur. Hidup ini seperti roda, Mbak. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita tetap bersyukur dan berbuat baik, ujar Pak Nasir suatu hari, membuat Tania termenung. 6 bulan berlalu, hubungan Tania dan Pak Nasir semakin dekat. Bagi rekan-rekan Tania di kepolisian, kedekatan mereka hanya sebatas rasa terima kasih dan kasihan. Namun, jauh di lubuk hati Tania, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Sering senyum-senyum sendiri?" tanya Rini, rekan sesama poluan suatu hari. Tania hanya tersenyum. "Gak apa-apa Rin, hanya sedang bahagia aja." "Jangan bilang kamu jatuh cinta sama pemulung tua itu. Ayolah Yul, kamu cantik, berpendidikan dan punya karir bagus. Masih banyak pria mapan yang mengantar untukmu," celetuk Rini. Komentar ini menohok hati Tania. Ia sendiri awalnya tidak percaya dengan perasaannya. Bagaimana mungkin ia bisa jatuh cinta pada seorang pemulung yang usianya hampir 2 kali lipat darinya? Tapi hati tidak bisa berbohong. Setiap kali bersama Pak Nasir, ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, Tania memberanikan diri untuk berbicara jujur kepada Pak Nasir. "Pak Nasir, saya ingin mengatakan sesuatu," ujar Tania gugup. "Iya Mbak, ada apa?" tanya Pak Nasir sambil menyeruput teh hangatnya. Saya rasa saya menyukai Bapak lebih dari sekedar teman," ucap Tania dengan wajah memerah. Pak Nasir terdiam, matanya menatap Tania dengan penuh kebingungan. "Mbak Tania, saya ini hanya pemulung tua, umur saya sudah 2 kali lipat umur Mbak. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan," ujar Pak Nasir lirih. "Saya tidak peduli dengan semua itu Pak. Yang saya lihat adalah hati dan ketulusan Bapak. Sesuatu yang jarang saya temukan pada pria lain," jawab Tania tegas. Kabar tentang hubungan spesial antara Tania dan Pak Nasir menyebar cepat di lingkungan kepolisian. Banyak yang mencibir dan mempertanyakan kewarasan Tania. Namun tekad gadis itu sudah bulat. Masalah terbesar datang ketika orang tua Tania mengetahui hal tersebut. Ayahnya seorang pensiunan tentara, murka bukan main. "Kamu sudah gila Tania. Bagaimana mungkin kamu memilih seorang pemulung tua dibanding pria-pria baik yang sudah kami kenalkan padamu?" bentak ayahnya. "Ayah tidak mengenal Pak Nasir seperti aku mengenalnya. Dia pria yang baik dan jujur," bela Tania. "Dia hanya memanfaatkanmu. Mana ada pemulung tua yang tulus mencintai gadis muda dan cantik sepertimu tanpa pamrih." Tania menangis sejadi-jadinya. Ia tidak menyangka orang tuanya akan bereaksi sekeras itu. Di sisi lain, Pak Nasir pun mengalami tekanan dari lingkungannya. Banyak yang mengejek dan menganggapnya tidak tahu diri karena berani menjalin hubungan dengan seorang poluan cantik. "Sudahlah Mbak, mungkin hubungan kita memang tidak ditakdirkan untuk berlanjut," ujar Pak Nasir pasrah saat Tania menemuinya dengan wajah sembab. "Tidak Pak, saya tidak akan menyerah semudah itu," jawab Tania dengan mata berkaca-kaca. Setelah pertengkaran hebat dengan keluarganya, Tania mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan meninggalkan rumah orang tuanya. Dengan tabungan yang ia miliki, Tania menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tidak jauh dari tempat tinggal Pak Nasir. "Pak, saya sudah memutuskan saya akan hidup bersama Bapak, apapun resikonya," ucap Tania mantap saat bertemu Pak Nasir. Pak Nasir terlihat khawatir. "Tapi Mbak, karir Mbak, keluarga Mbak?" "Saya bisa mencari pekerjaan lain, dan keluarga saya, suatu saat nanti mereka pasti akan mengerti," jawab Tania optimis. Akhirnya, meski dengan keraguan yang masih tersisa, Pak Nasir menerima keputusan Tania. Mereka memulai hidup bersama dalam kesederhanaan. Tania mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa.
Sementara Pak Nasir tetap bekerja sebagai pemulung, namun dengan area yang lebih dekat dengan rumah mereka. Kehidupan baru ini tentu tidak mudah bagi Tania yang terbiasa hidup berkecukupan. Namun kebahagiaan yang ia rasakan bersama Pak Nasir tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Setahun berlalu, dalam kehidupan sederhana mereka, suatu hari Pak Nasir jatuh sakit. Kondisinya cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan yang tidak sedikit membuat Tania kewalahan. Dengan berat hati, ia akhirnya menghubungi orang tuanya untuk meminta bantuan. Di luar dugaan, ayah dan ibu Tania segera datang ke rumah sakit. Melihat kondisi Pak Nasir dengan kesungguhan Tania dalam merawatnya, perlahan hati mereka mulai luluh. "Maafin kami nak, kami salah menilai Pak Nasir," ujar ibu Tania sambil memeluk putrinya. "Tidak apa-apa Bu, yang penting sekarang ibu dan ayah sudah mau menerima pilihan saya," jawab Tania dengan mata berkaca-kaca. Setelah Pak Nasir sembuh, ia dan Tania melangsungkan pernikahan sederhana yang dihadiri oleh keluarga Tania dan beberapa tetangga. Meski banyak yang masih memandang aneh pasangan ini, mereka tidak lagi peduli. Bagi mereka, cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau latar belakang. 5 tahun kemudian, Tania dan Pak Nasir hidup bahagia di sebuah rumah kecil di desa dengan tabungan yang mereka kumpulkan. Mereka berhasil membuka sebuah warung kecil yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Orang tua Tania pun sering berkunjung dan telah sepenuhnya menerima Pak Nasir sebagai bagian dari keluarga. "Cinta memang aneh ya Pak, datangnya tidak pernah terduga," ujar Tania suatu malam sambil bersandar di bahu suaminya. Pak Nasir tersenyum lembut. Yang penting bukan dari mana cinta itu berasal, tapi seberapa tulus kita menjaganya. Kisah cinta Tania dan Pak Nasir menjadi bukti bahwa cinta sejati memang tidak mengenal batasan. Ia datang dari hati yang tulus dan jujur, bukan dari status sosial atau penampilan fisik. Di balik perbedaan usia dan status yang jauh, mereka menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan ketulusan.